Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang hasil belajar dari chapter 2 di mata kuliah Mekanika Tanah. Di chapter 2 akan dibahas tentang asal mula tanah dan butirannya, mulai dari pembentukan tanah, siklus batuan, jenis pelapukan, ukuran partikel tanah, dan analisis mekanik dari ukuran butir tanah. Selanjutnya, aspek-aspek yang akan dibahas pada PPT kali ini. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada metode yang digunakan, ketiga hasil yang didapatkan, keempat ada manfaat teoritis atau manfaat keilmuan, yang terakhir manfaat praktis atau manfaat di lapangan. Baik, tujuan yang pertama yaitu untuk memahami pembentukan tanah. Proses ini menghasilkan berbagai jenis tanah dengan karakteristik fisik yang berbeda bergantung pada ukuran dan komposisi mineral butiran tanah. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran butir seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Setiap kategorinya memiliki gradasi yang unik dan berbeda yang mempengaruhi kekuatan dan stabilitas tanah dalam mendukung beban struktural. Baik, selanjutnya metode yang sering digunakan yaitu pertama pengujian saringan, kedua klasifikasi sistem standar, yang terakhir ada uji kuat tekan atau uji geser. Pengujian saringan dilakukan untuk mengukur distribusi ukuran partikel yang lebih besar dari 0,075 mm. Tanah yang akan diuji lakukan serangkaian saringan dengan ukuran lubang yang berbeda dan persentase tanah yang tertahan di setiap saringan. Yang kedua ada klasifikasi sistem standar seperti sistem USGS dan ASTO digunakan untuk mengkategorikan tanah berdasarkan ukuran dan plastisitas partikel. Yang terakhir ada uji kuat tekan dan uji geser. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah. Baik, selanjutnya hasil yang akan diperoleh. Yang pertama ada distribusi ukuran butir dan gradasi tanah. Yang kedua ada karakteristik kekuatan tanah. Yang terakhir ada kurva distribusi dan gradasi. Grafik distribusi ukuran butir memberikan representasi visual dari komposisi partikel tanah. Distribusi ini menunjukkan apakah tanah memiliki gradasi yang baik atau well grade atau gradasi yang buruk poorly grade yang akan mempengaruhi daya dukung dan permeabilitas. Yang kedua, hasil yang diperoleh adalah karakteristik kekuatan tanah seperti nilai kohesi dan sudut geser dalam. Kohesi menggambarkan daya tarik antar partikel tanah, sedangkan sudut geser dalam menunjukkan kekuatan gesekan antar partikel. Yang terakhir, hasil yang diperoleh yaitu kurva distribusi dan gradasi. Kurva distribusi ukuran butir mengidentifikasi parameter seperti CU atau koefisien keseragaman dan CC koefisien gradasi. Parameter inilah yang nantinya memberikan informasi tentang penyebaran ukuran partikel dalam tanah. Selanjutnya, manfaat-manfaat teoritis atau keilmuan. Yang pertama adalah pemahaman dasar tanah. Data ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana distribusi ukuran butir dan gradasi mempengaruhi kekuatan dan perilaku mekanika tanah. Yang kedua yaitu hubungan ukuran butir. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara distribusi ukuran partikel dan kemampuan tanah untuk mendukung beban. Gradasi dalam mempengaruhi kohesi dan sudut geser dalam tanah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas tanah untuk konstruksi. Yang terakhir untuk pengembangan model geoteknik, data distribusi ini, ukuran butir dan kekuatan geser dan juga gravitasi spesifik berkontribusi pada pengembangan model prediktif untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya yang terakhir manfaat praktis di lapangan. Yang pertama adalah panduan desain fondasi. Pengetahuan tentang karakteristik tanah memungkinkan sebagai insinyur dan terutama teknik sipil untuk perencanaan fondasi
yang penting untuk menghindari penurunan dan keruntuhan struktur akibat pondasi yang tidak sesuai. Yang kedua, manfaatnya digunakan untuk kontrol erosi dan stabilitas lereng. Informasi tentang plastisitas dan kekuatan geser tanah sangat penting juga dalam merancang pengendalian erosi pada lereng. Selain itu juga membantu dalam merancang dinding penahan, drainase, dan teknik stabilisasi untuk mencegah pergeseran pada tanah. Yang terakhir, digunakan untuk aplikasi infrastruktur transportasi. Data gradasi dan kekuatan tanah digunakan untuk perencanaan jalan raya, landasan pacu, dan infrastruktur lainnya. Informasi ini memastikan bahwa tanah dasar dapat mendukung beban lalu lintas dengan stabilitas yang memadai, mengurangi risiko penurunan dan kerusakan pada jalan. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.